non street smart saja di lapangan ya kan. Harusnya memang ada common knowledge yang jadi acuan untuk kita pemuda-pemuda Bengkulu. Kembali lagi bersama kami Ermol TV Bengkulu. Ini kita membahas tema tentang pengusaha properti gigit jari akibat terbatasnya kuota subsidi. Ini saya ditemani oleh sahabat saya sekaligus guru saya, founder HSS Property, Kak Bowo, yang biasa saya sapa. Selamat sore Kak. Selamat sore Dek. Apa kabar? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Gimana aktivitas selama corona Kak? Itu di bidang properti. Yang pertama dulu Dek Alif, kakak agak sedikit perkenalkan diri kakak ini, ya kan? Ini pertama kali kakak ucapkan dulu kesempatannya ini Ding Alif nih, karena kita semaku. Oke. Nah, Ding Alif ini ucapan terima kasih diundang nih di sini sebagai pelaku di perumahan, pengusaha muda lah di bidang perumahan, pemula pemuda. Siap. Nah, Bro Alif ini, Ding Alif ini direktur nih di Ermol, ini pengusaha muda Bengkulu. Dia juga bermain di bidang properti untuk Ding Alif ini. Jadi sangat mantap anak muda seperti Ding Alif. Terima kasih ya. Kemudian ulang tahun Ermol Bengkulu. Saya lihat di Instagram ulang tahun yang ke berapa, Ding? Yang kelima. Yang kelima. Selamat, semoga tambah sukses, tambah jaya, Ermol memberikan pencerahan dan informasi yang berkesan pada seluruh masyarakat Bengkulu ya. Amin. Pada khususnya. Amin. Bagaimana kendala menurut kakak pada saat COVID sekarang, baik di properti di Bengkulu? Nah, aktivitas properti di masa-masa COVID, masa-masa pandemi ini kan semua sektor tidak terkecuali memang ada pertumbuhan sektor-sektor di bidang farmasi ya, kesehatan ya kan. Hampir semua sektor 80%-nya itu berpengaruh, termasuk di sektor properti. Nah, aktivitas kita ya menurunkan aktivitas dikarenakan kita mesti set deposit kita untuk pemberlakuan, sehingga kalau terjadi goncangan ekonomi masuk resesi kita siap untuk menanggulangi cash flow kita. Makanya kita berguyur untuk mengurangi aktivitas selama pandemi ini. Diharapkan kita juga bisa melihat-lihat dulu waktunya 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan pandemi COVID ini terus berlangsung. Kita belum tahu berapa prediksinya, tapi kita harus menyiapkan itu sehingga pengusaha-pengusaha perumahan juga termasuk kami yang muda-muda ini yang belum senior, yang masih melewati krisis itu belum terlalu banyak pengalaman. Jadi harus mesti stok duit dulu nih, Ding. Iya, untung ada fasilitas pemerintah nih, dikasih kredit, dikasih keringanan, restart dulu kan. Jadi proses KYG-nya bisa ditunda dulu ya? Nah, itu dan kurang tahu, tergantung kebijakan dari masing-masing perbankan ya kan. Tetapi kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kita dan OJK juga sudah ada regulasi mengenai itu, kita ajukan ke pemerintah, ke perbankan yang bersangkutan, ada kebijakan khusus mengenai itu. Masing-masing diberlakukan sesuai dengan ketentuan. Tapi berhubung kita sedang dalam kondisi COVID ini Kak, kemarin saya baru melihat postingan kakak itu terhadap kritik pemerintah, kok tidak bisa akad. Mari teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Selamat sore kawan-kawan semuanya, ini lagi di proyek Betungan Semarak Sejahtera 2. Ini kapling B3 lagi sedang dibangun, kemarin sudah B6. Ini belum ada akad kredit. Ini belum ada akad kredit nih pemerintah Cak Manu. Minta tolonglah supaya cepat akad kredit, supaya cepat juga pembangunan perumahan.
Kalau tidak tuh yang di atas tuh nak kami tanami jadi ubi, tanam ubi petebu. Berubah luan tuh masih ada 1,5 hektar lagi di atas. Lah banyak nah lalang-lalang tumbuhan. Mohonlah pemerintah perhatikan langsungan hidup developer ini. Buyur bangun merangkak, walaupun merangkak tetap bergerak. Mudah-mudahan sukses setelah pandemi ini kita bersemi. Amin. Maksud dari video yang Kak posting itu seperti apa? Apakah sebegitu besarnya dampak COVID terhadap kemajuan bisnis properti yang ada di Provinsi Bengkulu? Apakah memang benar kuota subsidi di Bengkulu itu dibatasi atau seperti apa? Nah, sebenarnya ini flashback sedikit nih di Ngalip 2019 kita lihat memang teman-teman juga pengusaha properti juga tahu 2019 itu sudah memang menurun grafik kalau perkembangan konsumen untuk perumahan komersil itu memang menurun, tidak terlalu menurun, tapi daya beli masyarakat kalau kita buka khusus untuk juga subsidi kita tahu kalau dulu kita beli rumah di perumahan itu buka lahan pengembang itu udah daftar tunggu itu banyak-banyak. Sekali buka misalnya 2 hektar 80 unit yang daftar itu 90 unit, bahkan di 3 bulan pertama itu kita buka lahan itu sudah full ya, full booking. Artinya minat dan daya beli masyarakat juga melonjak waktu di tahun-tahun sebelum 2019. Nah, 2019 ini memang belum ada COVID aja ini properti ini khususnya perumahan properti itu tidak hanya perumahan bersubsidi. Kita tahu ada 3 jenis properti yang biasa kita ketahui. Yang pertama landed house itu ya perumahan komersil, perumahan subsidi, ada komersial seperti mall, ada juga properti spesifik seperti rumah sakit ya kan. Nah, di kita ini di Bengkulu ini memang banyaknya terutama kita yang bergerak ini di bidang perumahan subsidi ketimbang perumahan komersil. Baru mungkin 2018 ini ke perumahan komersil baru mulai main sampai detik ini dikarenakan subsidi ini lemah dalam konsumennya ya kan, tidak seheboh yang dulu di tahun-tahun 2015. Maka pemerintah ini juga nampaknya dulu itu akad rumah subsidi itu sangat mudah sekali. Mudah sekali, regulasinya tidak terlalu rumit seperti sekarang ini. Maka di 2020 itu mulai ada peraturan baru ya kan mengenai sistem pengambilan rumah subsidi, sistem untuk pengembang juga, aturan-aturan yang berlaku yang membuat ger perumahan ini kan. Yang gernya di mana? Developer tidak siap. Kita tidak siap sehingga kita merasa pemerintah ini seperti mempermainkan ya kan. Ini rumah subsidi ini disuruh pengembang yang bangun, tapi kok diperhambat di seperti apa ya kita sebagai pengusaha developer. Yang kita maksud ini mungkin pengembang diuntungkan, cuma dikit yang kita untungan. Yang banyak diubah untungnya, ya kan? Nah itu yang mungkin kita evaluasi di sini. Kita lihat pemerintah juga bagaimana skema pemberian rumah subsidi ini kepada masyarakat kita. Saya bertindak untuk pembangunan rumah subsidi itu karena terkesan kita untuk kebutuhan masyarakat. Batin kita untuk perumahan subsidi ini misalnya seperti penjual gorengan, ojek, ya ojol ya kan, ini kan butuh yang namanya papan, yaitu kebutuhan penting kita untuk perumahan, rumah layak huni. Nah, bagaimana mereka mau mendapatkan rumah ketika fasilitas perumahan itu didapatnya sulit? Padahal negara memfasilitasi hajat hidup yang termasuk dengan perumahan ini. Oke. Nah, melalui skema subsidi. Tapi kan seharusnya kan per tiap provinsi itu kuota subsidi itu kan sudah dibagi. Ya. Berapa ribu. Dan menurut kakak, itu apakah memang sudah maksimal dengan kuota yang ada?
apakah itu hanya karangan belaka atau memang total unit untuk jatah subsidi di Provinsi Bengkulu itu, perumahan subsidi di Provinsi Bengkulu itu memang sudah habis atau seperti apa? Nah, ini saya selaku juga bukan pengurus di DPD RE maupun Himpera maupun Apersi maupun APSI mungkin ataupun Perwiranusa, tetapi saya di sini teman-teman memberitahu juga. Kadang kita mencoba masuk ke bank, kita tanya, kuotanya nggak ada Pak, ya kan? Masuk ke bank, salah satu bank lagi syariah juga, kita masuk juga, kuotanya subsidinya belum ada Pak, belum didapat. Katanya belum ada perintah dari atasan atau belum ada informasi, belum ada kabar Pak, bilangnya. Ya, kuota yang mana ya kan? Pemerintah sedangkan di APBN itu sudah menyebutkan itu lebih kurang 11 triliun untuk tahun 2020 ini. Kemudian terpakai di tahun 2019 itu sekitar 9 triliun kalau nggak salah saya ini kan dianggarkan, dibudgetkan. Namun lagi-lagi kita bertanya ke bank, kita bukan tidak tahu mengetahui. Memang kuota FLPP ini kan sedikit sudah. Sedikit sudah dibagi rata ke provinsi-provinsi yang ada ya kan. Yang ke Bengkulu ini kita developernya banyak, peminat perumahan itu sampai dengan 4 ribuan. Di salah satu bank kuotanya cuma 400 unit misalnya kan. Sedia stok di 2019 sudah banyak. Jadi waktu masuk ke 2020 kuotanya sudah menipis, rumah disiapkan akadnya sudah banyak dari tahun 2019, otomatis pembagian kue ini tidak seperti yang kita kendaki, yang banyak ya kan, sesuai dengan kuota yang sesuai dengan ada perumahan yang kita siap akad. Itu jadi ya lagi-lagi kita bisa berbagi gigit jari dulu untuk perputaran cash flow yang cepat. Nah inilah. Tapi kan Kak, itu di saat kita pertama kali kerjasama antara perusahaan dan bank itu kan kita memiliki MOU bahwasannya kalau konsumen itu ACC baru bisa kita bangunkan rumah dan baru bisa akad. Nah sementara laporan dari teman-teman banyak termasuk kakak itu sekarang konsumen kakak ada 40 orang yang nggak bisa akad dan rumah sudah mau jadi. Itu seperti apa Kak? Nah gini, kalau dulu itu memang kalau perumahan ini kan kita bisa SP3K dulu baru bangun ya kan. Jadi kini memang perbankan karena persaingan tadi kompetitif, mereka pengennya rumah itu dibangun dulu. Rumah itu dibangun, terus baru ada konsumen di situ dan ternyata konsumennya nggak masuk di dalam spesifikasi yang mereka inginkan. Seperti pinjaman mungkin nggak ada pinjaman RPC-nya nggak ada mungkin kan, gajinya harus sampai, kerjanya pun memang harus di karyawan tetap sebuah perusahaan. Jadi kadang-kadang sudah kita bangun rumah, ternyata datanya nggak cocok dengan diminta bank. Nah ini juga keliru juga kita, kalau kita bangun developer tahu-tahu berkasnya nggak bisa masuk ke bank kan rugi kita, cari lagi konsumen juga udah rugi waktu, udah rugi uang ya kan. Di sini ada beberapa skenario yang miss antara kita dengan pemerintah, dengan perbankan. Kalau saya usulnya ya perumahan subsidi itu pasti ini dibutuhkan masyarakat ya kan. Tidak mungkin tidak laku perumahan subsidi itu. Banyak yang membutuhkan, sasarannya juga udah tepat. Mungkin kini udah ditambah nih Ding. Di 2020 ini maksimal gaji itu bisa 8 juta yang ngambil rumah subsidi. Kalau dulu kan 4 juta. Nah kalau sekarang udah 8 juta. Berarti itu mampu dong Kak, bukan yang tidak mampu lagi. Itu maksimal, batas maksimal. Nah di kita kan UMR atau apa ini kan masih di 2,3 ya kan, 2,3. Terus juga banyak juga terkadang teman-teman konsumen itu sudah ada yang minjam perbankan, minjam kredit motor ya kan. Jadi kan untuk mengakses perbankan memiliki rumah lagi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi itu syaratnya juga teman-teman yang ngambil rumah, calon konsumen sebelum akad kredit ambillah dulu yang pertama kali
baru pada saat bekerja tidak usah dulu mengambil kredit rumah, kredit motor, kendaraan motor, mobil misalnya kan, ambil ada rumah subsidi. Karena rumah subsidi ini adalah kesempatan satu kali dalam seumur hidup. Bunga 5% perbankan memberi kepada calon konsumen untuk memiliki rumah. Rugi kalau enggak digunakan fasilitas 5% suku bunga itu sebenarnya. Nah, terkadang konsumen kita yang nggak tahu kan, kita udah pinjaman sana, pinjaman sini. Jadi waktu masuk ke perbankan berkas itu RPC begitu. Menurut kakak seperti apa dampak kedepannya bagi pengusaha properti yang ada di Bengkulu ini dengan sistem yang lebih bisa dikatakan lebih ribet, lebih ruwet yang sekarang diterapkan oleh pemerintah tentang perumahan subsidi? Nah, ini lagi nih, ini suatu yang renyah sekali ini kita bahas ya kan, sangat lezat, ajib ya kan. Kita ini pengusaha pemula properti, pengusaha yang bergerak di bidang properti. Saya udah lebih kurang 7-8 tahun di bidang perumahan ini, baik sebagai karyawan, staf, pemegang saham juga, direksi juga. Ini kita mesti mutar otak. Kalau kita mengandalkan subsidi ini ya kan, mungkin ada nanti skema SSB mungkin di salah satu bank BUMN ini juga bisa digunakan mungkin ya. Saya belum, kita kan ini kan kalau kita berbisnis properti itu kan menghadapi yang ketidakpastian. Ini kata Ciputra itu, kita melawan ketidakpastian dengan properti ini. Nah, ini kita mesti mutar otak. Kalau anatominya properti itu kan unliquid jadi liquid. Alip punya banyak tanah, tapi Alip nggak megang cash. Bagaimana kita mau belanja ya kan? Apa mau belanja pakai sertifikat ya kan? Kan tidak mungkin. Nah, kedua anatominya ini medium ke long. Bisnis properti ini kan bukan bisnis yang jangka pendek atau jualan cabai sehari misalnya laku bisa dihitung keuntungan ya kan? Dia terakhir hitung keuntungannya, mungkin dari berapa unit terakhir itu baru keuntungan. Jadi mesti putar otak kita, mungkin kalau ada perumahan yang sudah ada subsidi FLPP, konsumen tidak ingin beralih, ada juga program ke BP2BT misalnya kan, bantuan subsidi untuk uang muka, mungkin konsumen nggak mau beralih di situ, ya kita harus putar otak ini, mungkin kita bisa buat komersil, beberapa yang di mix ya, di mix dengan komersil, tipe-tipe 30 misalnya kan, tipe 30 yang masih bisa dengan harga yang terjangkau dan angsuran kredit komersil yang ada promonya, suku bunga misalnya untuk di perbankan, salah satu perbankan misal yang ditawarkan. Nah itu yang bisa jadi keputusan untuk kalau udah berjalan developernya, pengembangannya sekarang. Apakah itu mampu bertahan lama dengan bentuk survive perusahaan dalam kurun waktu yang entah kapan dalam bisnis properti ini? Nah, ini pertanyaan bagus sekali, mantap ini. Ini sebenarnya suatu perusahaan, suatu proyek itu kita sudah ada estimasi budget ya kan. Cut loss-nya kalau kita main sahamnya ada cut loss-nya di berapa ya kan. Kalau properti ini cut loss-nya udah di berapa tahun, berapa bulan ya kan. Kalau udah berjalan sekian tahun, cut loss aja lah istilahnya kan. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau yang perusahaan besar, grade-nya perusahaan besar ya kan, yang suku stok cash-nya itu cukup, mencukupi cash flow ya, pembelian tanahnya dengan cash dingin ya kan, manajemennya overhead dengan cash dingin juga, begitupun dengan mengaliri lahannya dengan cash juga, itu tidak masalah. Tapi kalau ketika kita bermain dengan perbankan misalnya, dengan pembiayaan perbankan, itu sangat-sangat sulit sekali untuk kita beradaptasi dengan cash yang lebih dari 2 tahun. Misal kalau untuk perumahan yang 1 hektar, 2 hektar ya kan, 2 tahun itu 3 tahun udah terlalu lama ya kan kita untuk di sana. Jadi kalau sekarang, kalau dulu yang properti ini seksi, ini kalau perumahan subsidi itu kan tidak terlalu seksi untuk kapitalis. Kalau untuk yang pejuang aja yang ini berkhidmat di bisnis rumah subsidi. Nah, kalau untuk itu nggak udah masuk hitungan, tetapi hitungan kita amal jariahnya di kemudian hari ini. Kita memberikan fasilitas rumah layak huni
yang suku bunganya 5%, nggak ada suku bunga yang pemerintah tawarkan sampai 15 tahun ini kecuali pembiayaan perumahan subsidi ya kan. Nah itu aja kita ini kan kalau udah kita bisa overheadnya kita tanggulangin dengan mungkin ekspansi ke bidang bisnis lain atau juga di mix propertinya, atau mungkin juga bisa kerjasama dengan developer yang bisa menalangi cash untuk rumah proyek pembiayaan proyek kita. Itu saran saya jangan lagi di revolving ke bank lagi atau seperti apa lagi kan, diinjek ke dana perbankan lagi, tambah mampus kita kalau seperti itu. Berarti menerapkan sistem perumahan syariah mungkin ke depannya. Nah, itu juga nih. Ini bekal juga tidak hanya menuju dunia ya kan. Kita tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun masa depan yang punya rumah ya kan. Dengan program mungkin rumah syariah. Terobosan-terobosan yang seperti Ding Alif ini ucapkan ini mungkin udah pernah baca ini sepertinya. Dang yang harusnya berguru sama Ding Alif ini ya kan. Itu salah satu terobosan penting di dunia properti ini, perumahan syariah ya kan, coupling produktif bisa dibangun juga di atasnya. Nah itu yang bisa jadi solusi-solusi ke depan. Oke. Seperti itu, Ding. Menurut kakak peran pemerintah harus seperti apa untuk menyelamatkan para pengusaha-pengusaha properti yang ada di Provinsi Bengkulu untuk saat ini dengan sistem yang ya tidak jelas, kuota subsidi belum ada, sementara konsumen sudah bisa akad dan sudah menunggu tanpa kejelasan, itu seperti apa? Sebenarnya pada prinsipnya ini perumahan itu kan bukan proyek pemerintah ya. Jadi campur tangan pemerintah itu pada awalnya saja untuk diberikan izin ya kan. Otomatis yang permodalan yang penuh di situ adalah swadaya swakelola dari perusahaan itu sendiri ya kan, yang mengelolanya. Pemerintah mungkin dari satu sisi perizinan regulasi untuk khususnya pemerintah pusat yang harus membackup ini sistem, karena di perumahan itu sebenarnya sistemnya, infrastrukturnya sudah ada semua, perbankannya, developernya, pengaturannya ya kan, semuanya sudah ada di situ, sudah lengkap dari dulu sistem ini ya kan yang dibangun. Namun pemerintah memastikan saja bahwasannya ini pengusaha itu cuma satu yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan pengusaha? Kepastian. Pasti apa iya nih perumahan subsidi ini ada di Indonesia ya kan. Ini kita meraba nih, jangan-jangan bulan depan ini nggak ada ini kuota subsidi misalnya kan, jangan-jangan berubah lagi nih peraturan. Nah pemerintah di kita harus hadir memberikan kepastian bahwasanya rumah subsidi untuk Bengkulu itu jatahnya 1.000 unit. Nah kan ini pasti kita enak, siapa saja bakal dapatnya ya kan. Udah berapa asosiasi misalnya ini kan, kita kan juga nggak was-was ya kan berusaha. Tapi kalau kita nggak pasti, bingung. Investasi sudah dikeluarkan, pematangan lahan sudah, menggaji orang sudah, tukang juga sudah dikerjakan, tapi tahu-taunya terlalu tinggi akibatnya risikonya tidak terkendali ya kan. Pemerintah cukup satu, kepastian yang perlu pastian. Tapi ada yang bilang property is thriving in uncertainty. Properti sekarang berkembang dalam ketidakpastian. Ya. Sama seperti kayak Ciputra bilang kan. Iya, ya benar. Kalau kita mau di bisnis properti, kita harus mampu bertahan yang dalam tidak kepastian. Iya benar. Nah, jadi kan sekarang kita udah di bisnis properti nih. Ya. Apakah kita akan bertahan atau seperti apa ke depannya, Kak? Ya, untuk di bisnis properti ini kan memang kalau untuk yang komersial house istilahnya, property land yang seperti Ciputra bangun kan yang gede-gede ya, raksasa ya kan, memang ketidakpastian itu seringkali cepat berputar ya kan, waktu cepat. Kadang kata Ciputra itu kalau orang ke kiri, kita jangan ikut ke kiri, dan mesti ke kanan katanya kan. Kalau orang membangun subsidi semua katanya kan, misal kan kita bangun yang komersil. Kalau komersil semua kita bangun subsidi misalnya. Kalau enggak subsidi udah komersil, mungkin kita bangun apartemen atau seperti apanya ya kan.
Memang kepastian dan ketidakpastian ini tidak ada ukuran yang pasti karena kita ini bermain di kondisi yang serba berputar. Kalau dulu kita beranggapan dunia ini normal, reguler jalan terus dengan adanya dengan santai, Bang Alip bisa di pantai menikmati kelapa ya kan. Tapi tahu-tahu berdetik berlalu cepat berubah. Yang kemarin bisa berkumpul di pantai tidak bisa lagi sekarang. Ya. Nah ini begitulah ini kita menanggapi dengan properti ke depan. Memang kita nggak bisa terlalu memacu yang terlalu tinggi ekspektasi ke situ. Memang kita harus menyiapkan ladang-ladang pendapatan, stream revenue yang lain untuk membasahi atau melengkapi cash flow kita sehingga karyawan dan usaha kita bisa berjalan. Oke. Itu. Apakah ada sambutannya, Kak? Karena kan sempat booming di tahun 2019 dulu. Itu banyak perumahan subsidi yang bandel, banyak perumahan subsidi, perusahaan-perusahaan itu yang sering memanipulasi data, sering collab. Apakah itulah pengaruhnya? Jadi pemerintah lebih memperketat dengan segala sistem yang ada sekarang. Nah, iya benar memang di tahun 2019 flashback kita ke belakangan ya kan. Kalau kita ingin membangun perumahan itu banyak juga istilahnya developer instan ya kan kita kan. Dan juga kita nggak juga tahu paham ilmunya atau kenalan juga 1-2 developer sudah bisa jadi developer ya kan akhirnya. Dan juga yang pertama juga nggak cukup modal dan tidak bisa menguasai ilmu dalam bisnis developer itu sehingga banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal, sertifikatnya tidak ada misalnya kan sudah dibangun nggak bisa akad gara-gara perizinan ya kan, ada yang juga melarikan DP segala macamnya kan, izin yang nggak ada, IMB-nya nggak ada misalnya nggak bisa terbit izin banjir dan semuanya hampir di situ terjadi di 2019 ke belakang karena kita juga masuk ke developer ini sebenarnya mindsetnya bukan developer itu bukan short bisnis yang bisa kita dapatkan duit besar dalam waktu cepat. Kalau dulu mindsetnya enak nih properti ini renyah ya kan, gurih nih bisnis nih seksi nih masuk investasikan uang ternyata aturan pemerintah juga belajar. Sekarang sertifikat harus sudah dipecah, IMB sudah ada ya kan. Mungkin PBB juga harus sudah dipecah juga bisa jadi ke depannya ya kan. Terus banyak juga peraturan untuk konsumennya lebih jeli lagi, single identity number seperti KTP itu nggak bisa, ini double harus ada satu nama, jadi di capil juga itu harus clear datanya ya kan. Nah itu yang menyebabkan kita nggak siap, cash kita nggak siap, terus manajemen kita nggak punya juga, jadinya ya banyak trouble kesalahan sehingga citranya developer itu banyak yang kabur ya kan atau yang melarikan diri dari usahanya seperti DP diambil seperti itu kan. Itu yang membuat stigma itu yang membuat pemerintah juga dan juga rumah yang sudah diberikan ke konsumen itu kadang tidak layak didapatkan oleh konsumen itu. Konsumen ternyata investasi di situ, beli hanya untuk investasi. Nah itu yang disalahgunakan sehingga pemerintah evaluasi terus, diperketatlah sistem. Kita tidak siap kalau tidak siap sistem yang bagus. Nah dengan adanya ini nih sebenarnya ini momentum peluang kita untuk menjadi lebih baik, membangun properti Bengkulu untuk menjadi lebih baik. Nah lebih baik lagi ya kan. Seleksi alam sendiri-sendiri yang mana yang bertahan ya kan, yang kuat ya kan, tidak bertahan. Berarti hanya saja kuota dan kepastian yang kepastian menjadi masalah saja. Untuk di tahun 2020 di bisnis properti. Di bisnis kuota dan masalah kepastian saja yang belum pasti. Kalau pemerintah jauh-jauh sudah bilang ini kuota subsidi sekian, di bank ini sekian, di situ sekian, di provinsi ini sekian, kan kita bisa ukur. Kita bisa prospektus kita sudah ada di bisnis kita dengan cash flow kita. Tapi kalau ini kan nggak tahu. Ini mungkin tahun ini berapa yang ada ini nggak tahu kita kan. Apa harapan kakak ke depannya untuk
bisnis properti yang ada di Bengkulu. Nah, Ya. menurut Alif sendiri di Bengkulu untuk khususnya di bisnis properti kita itu masih sangat minim dari segi SDM, segi marketing, dan segi manajemen perusahaan-perusahaan yang ada. Apa menurut kakak harapan ke depannya bagi untuk pengusaha-pengusaha properti yang ada di Bengkulu? Nah, ini harapan nih sebagai seorang pemula dan pemuda ya kan, sebagai pelaku juga di Provinsi Bengkulu, perumahan ini sebenarnya sangat prospektus untuk prospek lah untuk kebangkitan ekonomi di Bengkulu. Dengan adanya perumahan ini multiplier effect Dali. Bumiayu yang belum ada, yang masih hutan-hutan itu kan, ada perumahan, waduh jadi pusat ekonomi, udah banyak kios, ruko yang dibangun di sana, nih Bentiring, Padang Serai ya kan. Harapannya dengan banyaknya developer ini ya kan akan semakin menggairahkan potensi ekonomi-ekonomi yang ada di Bengkulu. Multiplier effect sangat-sangat bagus untuk daerah Bengkulu ya kan. Ke depan mesti banyak lagi developer tapi dengan persaingan yang baik ya kan, yang baik, persaingan yang baik tentunya. Kemudiannya regulasi pemerintah. Terus juga edukasi-edukasi yang harus kita lakukan. Kalau kayak seperti di Surabaya memang udah ada program D1 ya, D1 developer properti gitu kan. Pelatihan-pelatihan yang banyak dilakukan untuk menciptakan generasi-generasi muda seperti kakak ini enggak dapat ilmu-ilmu yang struktural, maksudnya kita hanya ilmu-ilmu jalanan ya kan, baca-baca juga ilmu jalanan, street smart saja di lapangan ya kan. Harusnya memang ada common knowledge yang jadi acuan untuk kita pemuda-pemuda Bengkulu. Kita juga RT RW juga pemerintah harus tetapkan dengan ketelitian yang tidak berubah-ubah lagi ya kan. Rencana tata detail itu ruang wilayah itu. Nah kemudian juga perbankan juga kalau bisa peraturan tentang suku bunga ini mesti seperti apa nih baiknya ya kan, adalah memihak ke A ke B. Iya, itu harus Fleksibel kan seperti apa ya kan, ke depannya ini dibuat. Kalau properti ini yakin ini masih tetap akan bertumbuh semasih ada cinta. Selagi masih ada cinta nih properti tidak Pasti. akan musnah karena semuanya sudah menikah pasti ingin rumah. Itu Ali. Oke kak, terakhir mungkin apa motivasi untuk anak-anak pemuda Bengkulu yang ingin mungkin memiliki niat untuk di bisnis properti? Apakah inspirasi yang harus dibagi kepada mereka, semangat memberikan motivasi untuk pemuda-pemuda Bengkulu supaya untuk terus maju, berkembang, dan memiliki pola pikir untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan hanya menjadi pekerja atau yang lain-lain? Ini salah satu motivasi saya juga untuk terjun di bidang properti ya. Kita tidak hanya ada properti, kita UMKM ya kan. Kita buat juga minuman kesehatan. Sudah itu juga kita trainer juga di NLV Trainer. Motivasi buat kawan-kawan yang masih muda ya kan. Kita nih muda ini tentu paling banyak kesempatan dan peluang. Tergantung bagaimana kawan dan lingkungan kita. Ini kalau ingin menjadi raja hutan, kita harus berteman dengan raja-raja ya kan, raja hutan. Kalau ingin menjadi developer, pertama motivasinya kita harus berteman dengan developer juga. Seperti Ding Alip ingin menjadi suatu saat jadi wali kota misalnya, gubernur ya kan. Berarti dia harus sering-sering bermain dengan tokoh-tokoh politik yang ada di Bengkulu. Nah, untuk itu teman-teman yang pemuda jangan sungkan belajar kepada orang-orang yang benar-benar sukses atau pura-pura sukses atau belum sukses sama sekali. Ambil hikmah, ambil perkataannya yang terbaik menurut kita, itu diresapi berulang-ulang, dipelajari ya kan. Dijadikan motivasi, dibayangkan suatu saat akan memiliki proyek perumahan dengan total area 100
hektar misalnya kan. Ini kakak belum bayang-bayangi, siapa tahu ada investor ya kan. Nah, berdekat dengan teman-teman yang senior-senior, jangan sungkan berguru, bertanya. Kita juga ada anak-anak muda yang bertanya ke kakak, enggak tidak aja di Bengkulu. Nih WA orang dari Jambi, dari Lampung ya kan bertanya kepada kita, Mas bagaimana jadi bisa menjadi developer properti? Nah, tidak sungkan bertanya bagaimana itu langkah-langkahnya, itu semuanya kalau kita enak sebenarnya enak, kemudian juga kesempatan, peluang jangan pernah disia-siakan karena peluang itu tidak akan terulang kedua kalinya. Kalau Anda dapat kesempatan berteman, bergaul seperti dengan Alip, berteman dengan kakak dulu ya kan, untuk kita sama-sama bisa sharing, bisa berbagi ya kan, otomatis pasti kita juga menjadi lebih baik lagi, lebih tahu apa yang pekerjaan menjadi developer yang kita jadi. Nah, seperti itu.